Selamat malam, salam sejahtera, salam. Kawan-kawan, kita masih dalam satu diskursus tentang apologetika Kristen. Dengan saya mengambil satu judul Sorga Alkitab dan Sorga Al-Quran, satu studi perbandingan agama Kristen dan Islam tentang sorga dalam upaya menentang sinkretisme agama. Saya mengharapkan kita boleh berbagi dan kita boleh sharekan dan kita boleh subscribe untuk mengembangkan pemahaman tentang sorga menurut kepercayaan kekristenan dan kepercayaan iman kita, agar kita lebih kenal tentang ajaran kita, sehingga dengan apologetika ini kita bisa menjawab tudingan-tudingan dari agama non-Kristen yang mencoba untuk mendiskreditkan iman Kristen terkhusus dalam soal sorga. Latar belakang kenapa saya mengangkat judul ini. Tulisan ini lahir dari fenomena adanya saling klaim tentang ajaran sorga, di mana pihak Islam yang diwakili Al-Quran menganggap sorga Quran adalah yang lebih benar, dan dari pihak Kristen yang mewakili Alkitab mengklaim bahwa mereka yang paling benar. Adu saling klaim ini menyebabkan terjadinya perdebatan yang tidak sehat yang berdampak kepada fitnah, hoax, ujaran kebencian, dan terkadang jatuh pada kekerasan verbal. Semua itu terjadi karena adanya asumsi seolah-olah antara Alkitab dan Al-Quran memiliki benang merah dalam isi dan ajaran oleh tokoh-tokoh yang diceritakan oleh kedua kitab suci. Akan tetapi kebenarannya sesungguhnya adalah bahwa Alkitab dan Quran adalah dua kitab suci yang berbeda sama sekali. Bahkan jika diteliti, kepribadian tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran berbeda secara signifikan, sekalipun mungkin ada kesamaan nama-nama tokoh yang diberitakan Alkitab dan Al-Quran. Maka logika berpikirnya adalah bagaimana mungkin kita mensamakan atau mencocok-cocokkan sesuatu yang sudah berbeda secara signifikan dan komprehensif. Artinya sinkretisme adalah akar kuat penyebab pertikaian verbal antara umat Kristen dan Islam. Dan ada oknum yang diuntungkan jika pihak Kristen dan Islam mengalami ketegangan. Umat Kristen dan Islam harus sadar bahwa mereka berbeda dalam ajaran, sehingga dengan kesadaran itu umat Kristen dan Islam tidak bisa diadu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara atau metode sinkretisme agama, dengan tujuan untuk memojokkan satu agama dan mendongkrak satu agama lainnya. Untuk lebih lanjut, perbedaan ajaran tentang sorga akan kita paparkan. Kita akan masuk ke dalam etimologi atau asal kata. Etimologi sorga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, sorga adalah alam akhirat atau tempat sesudah manusia mati, yang tempat itu membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya, yang penuh keabadian. Dalam bahasa Sanskerta, sorga disebut safarga atau disebut juga kayangan, yakni satu tempat di alam akhirat sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang berbuat kebaikan. Kalau dalam bahasa Arab, sorga disebut jannah, yakni tempat jiwa atau manusia yang mengenyam kebahagiaan sebagai pahala perbuatan semasa hidup di dunia. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata samayim, dan dalam bahasa Yunani dipakai kata uranos, yang menerangkan sorga itu adalah tempat kediaman Allah yang penuh kebahagiaan yang akan diterima manusia setelah akhir zaman. Semua definisi tentang sorga itu maka dapat kita rumuskan beberapa hal sebagai indikasi sorga. Yang pertama, sorga adalah satu tempat yang tidak ada di dunia ini, tetapi di luar dari dunia ini atau disebut akhirat. Dua, sorga itu adalah milik atau tempat Allah yang penuh kebahagiaan. Tiga, sorga itu tempat hunian makhluk roh atau jiwa, bukan hunian makhluk jasmania. Empat, sorga itu tempat untuk orang-orang yang berbuat baik. Lalu kita akan coba belajar etimologi sinkretisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, sinkretisme adalah paham atau aliran yang merupakan perpaduan dari beberapa paham atau aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan lain sebagainya. Sinkretisme itu berasal dari bahasa Yunani dari dua suku kata itu, sin dan kritozen atau krenyai, sehingga sinkretisme adalah mencampurkan elemen-elemen atau ajaran-ajaran yang saling bertentangan. Jadi sinkretisme itu mencoba mencari kompromi atas sesuatu yang sudah berbeda atau bertolak belakang atau yang sudah bertentangan. Dalam konteks agama atau ajaran, sinkretisme mencoba memadukan unsur-unsur ajaran dari agama-agama yang berbeda yang satu dengan yang lainnya.
Dengan paduan unsur-unsur agama itu hendak didirikan satu aliran atau sekte baru. Pada abad kedua pada zaman Platonisme, gerakan sinkretisme ini sudah ada dan dikenal, yakni menyatukan ajaran-ajaran yang berbeda dengan maksud menemukan satu perpaduan sebagai dasar untuk berbuat atau bertindak. Artinya, sinkretisme ini hendak membuang prinsip dan keasalian sebuah ajaran demi mendapatkan perpaduan. Dalam bahasa awamnya, sinkretisme diartikan tidak perlu yang benar, yang penting bisa padu dan satu. Dalam hemat saya, semangat sinkretisme lah yang menciptakan kegaduhan dan pertikaian dalam ajaran kekristenan atau Alkitab dan Islam atau Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk. Apapun ceritanya, Alkitab dan Al-Quran itu berbeda secara kualitatif dan komprehensif. Karena itulah tentu ajaran Kristen dan Islam itu otomatis berbeda secara kualitatif pula. Nah, ketika hendak disama-samakan ajaran Alkitab dan Al-Quran, di sana akan muncul peluang kesalahpahaman dan berujung kepada konflik agama. Nah, ketika tokoh-tokoh di dalam Alkitab hendak disama-samakan dengan tokoh di dalam Al-Quran, maka hal itu akan membuka pintu pertikaian antar umat beragama. Maka sinkretisme adalah konflik atau dalang konflik antar umat beragama di NKRI ini. Ketika ada tokoh agama atau penceramah agama melakukan hal mengkait-kaitkan ceramahnya dengan kitab agama lain yang mungkin orientasinya untuk mendongkrak kredibilitas agamanya dan mendiskreditkan agama lain, termasuk dalam soal ajaran sorga dalam Alkitab dan Al-Quran, yang jika ditelaah dan diretas memiliki perbedaan yang tidak mungkin dikoherenkan. Jadi kekristenan harus puas dengan ajaran Alkitab sebagai kitab sucinya tanpa harus mengkaitkannya dengan Al-Quran sebagai kitab suci agama lain yang notabene-nya ajarannya sudah bertolak belakang. Demikian juga Islam harus puas dengan ajaran Al-Qurannya sebagai kitab sucinya tanpa harus mengkait-kaitkannya dengan Alkitab sebagai kitab suci agama lain yang notabene-nya ajarannya sudah bertolak belakang. Kita akan coba masuk dalam kajian teologis. Bagaimanakah sorga menurut Al-Quran? Yang pertama, definisi sorga menurut Al-Quran. Menurut Quran, surga itu adalah tempat yang di dalamnya terdapat nikmat sebagai balasan dari perbuatan baik yang dikerjakan manusia. Seperti tertulis dalam surah 32 As-Sajdah ayat 17, redaksinya begini. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu dalam kurung bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sisi lain, Quran menggambarkan bahwa surga itu adalah tempat peristirahatan yang indah, di mana tempat itu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Dengan kata lain, kesenangan di dalam surga adalah kesenangan yang belum pernah ada di dunia ini. Seperti dalam surah 18 Al-Kahfi ayat 31 redaksinya, mereka itulah yang memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, buka kurung dalam surga itu tutup kurung. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Buka kurung itulah tutup kurung, sebaik-baiknya pahala dan tempat peristirahatan yang indah. Tegasnya, surga menurut Quran adalah tempat peristirahatan atau tempat tinggal yang paling baik dan paling indah, seperti dalam surah 25 Al-Furqan ayat 24. Redaksinya, penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan Quran juga mendeskripsikan bahwa surga itulah tempat kekekalan, seperti yang dituliskan dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 82 redaksinya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran sendiri menggambarkan bahwa surga itu seperti tempat reuni keluarga yang saleh ketika mereka telah meninggalkan dunia yang fana melalui kematian. Artinya menurut Quran, ingatan dan kenangan hidup manusia di dunia ini masih ada dan tinggal ketika sudah masuk ke surga. Sebab di surga menurut Quran manusia saleh masih mengenal kerabatnya. Seperti dalam surah 13 Ar-Ra'd ayat 23, redaksinya, buka kurungnya itu tutup kurung, surga-surgaan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jika di cross check, Quran sendiri mengenal ada beberapa nama yang memiliki sinonim sorga, yaitu yang pertama sorga Firdaus sesuai dalam surah 23 Al-Mu'minun ayat 11, redaksinya, buka kurung yakni tutup kurung yang akan mewarisi buka kurung surga tutup kurung Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua surgaan dalam surah 13 Ar-Ra'd ayat 23, buka kurung yaitu tutup kurung surga-surgaan mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya,
pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Yang ketiga surga Al-Jannah dalam surah 25 Al-Furqan ayat 15. Redaksinya, katakanlah apa buka kurung ajab tutup kurung yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal, atau dalam bahasa Arabnya Jannatul Kuldilati, yang telah dijanjikan kepada orang yang bertakwa, dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Yang keempat, surga Darussalam dalam surah 10 Yunus ayat 25. Redaksinya, dan Allah menyeru buka kurung manusia tutup kurung ke Darussalam buka kurung surga tutup kurung, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Yang kelima, surga Mawa'ah dalam surah 79 An-Naziat ayat 41. Redaksinya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Dalam bahasa Arabnya fa innal jannata yal mawa'ah. Yang keenam, surga Jannatul Kuldi dalam surah 25 Al-Furqan ayat 12. Redaksinya, bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya buka kurung surga tutup kurung, mereka kekal buka kurung di dalamnya tutup kurung. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan buka kurung kepadanya tutup kurung. Dalam bahasa Arabnya lahum fi ihaha ma'ayas ya'a una ko lidiin ka'ana ala'a robika wadam mas'ula'ah. Yang ketujuh, surga Dar al-Mukamah dalam surah 35 Fatir ayat 35. Redaksinya, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami ke dalam tempat yang kekal buka kurung surga tutup kurung, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Bahasa Arabnya dikatakan Allah azzi ahallana'a da'arol mugo omati min fadli la'a yamas suna'a fi ihaha nasbu'u wa la'a yamas suna'a fi ihaha lukhu'ub. Lalu bagaimana Al-Quran mendeskripsikan surga itu? Ada beberapa ayat dalam surah-surah di dalam Quran yang mendeskripsikan apa dan bagaimana surga itu dan aktivitas apa yang dilakukan di surga itu, antara lain. Yang pertama, di surganya Al-Quran ada terdapat sungai-sungai dalam surah 4 An-Nisa 122. Redaksinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Yang kedua, di surga Quran itu ada dipan-dipan sebagai tempat duduk penghuni surga, dan para penghuni surga itu duduk berhadap-hadapan seperti dalam surah 15 Hir ayat 47. Redaksinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Yang ketiga, menurut Quran, para penghuni surga akan memakai pakaian warna hijau yang terbuat dari sutra halus dan tebal, seperti dalam surah 18 Al-Kahfi ayat 31. Redaksinya, mereka itulah yang memperoleh surgaan dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai buka kurung dalam surga itu tutup kurung. Mereka diberi hiasan gelap emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Buka kurung itulah tutup kurung, sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. Yang keempat, penghuni surga menurut Al-Quran mendapatkan dan memakai perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Dalam surah 22 Al-Hajj ayat 23, redaksinya, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sanalah mereka akan diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Yang kelima, para penghuni surga menurut Quran mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti tertulis dalam surah 25 Al-Furqan ayat 16. Redaksinya, bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya buka kurung surga tutup kurung, mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Yang keenam, menurut Quran penghuni surga akan selalu bersenang-senang, seperti tertulis dalam surah 36 Yasin ayat 56-57. Redaksinya, mereka dan pasang-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Menurut Quran, di surga orang selalu bersukaria, seperti dalam surah 52 At-Tur ayat 17-18. Redaksinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
Yang ketujuh, menurut Quran di surga itu para penghuni surga dimanjakan dengan bantal-bantal hijau dan permadani-permadani indah. Dalam surah 55 Ar-Rahman ayat 76 redaksinya, mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Yang kedelapan, Quran menerangkan di surga itu ada piring-piring yang terbuat dari emas untuk penghuni surga. Dalam surah 43 Az-Zukhruf ayat 71 redaksinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap, buka kurung dipandang tutup kurung mata, dan kamu kekal di dalamnya. Yang kesembilan, ditambahkan oleh Quran bahwa di surga itu ada bejana-bejana, piala-piala dan gelas-gelas yang terbuat dari perak untuk penghuni surga. Dalam surah 76 Al-Insan ayat 15-16 redaksinya, dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak, piala-piala yang bening laksana kristal, dan di sana mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe. Yang ke-10, menurut Quran, penghuni surga memperoleh makanan buah-buahan yang mereka inginkan. Dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 25 redaksinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka buka kurung disediakan tutup kurung sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari sorga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Dan ditambahkan oleh Quran, di surga itu ada pohon bidara yang tidak berduri, dan ada pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, dan ada kasur-kasur yang empuk, seperti dalam surah 56 Al-Waqiah ayat 28-29 tambah 34 redaksinya. Mereka berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sebab menurut Quran di surga itu ada kebun-kebun dan buah anggur, seperti dalam surah 78 An-Nabah ayat 31 redaksinya. Sungguh orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Yang ke-11, di surga Quran para penghuninya makan minum dengan enak. Dalam surah 52 yaitu At-Tur ayat 19, buka kurung dikatakan kepada mereka tutup kurung, makan dan minumlah dengan rasa nikmatnya sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Yang ke-12, menurut Quran ternyata di surga ada minuman jahe, seperti dalam surah 76 Al-Insan ayat 17-18 redaksinya, dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak, piala-piala yang bening laksana kristal, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Quran juga menerangkan di surga itu ada minuman arak tetapi tidak memabukkan, dan di surga boleh bebas meminumnya karena di surga ada sungai arak, sungai anggur atau kamar. Selain itu di surga Quran ada juga minuman dari sungai susu dan madu, seperti yang tertulis dalam surah 47 Muhammad ayat 15 redaksinya. Perumpamaan taman surga dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai kamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi yang meminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Sekalipun Quran melarang minuman kamar atau anggur di dunia ini, seperti yang dicatat dalam surah 5 Al-Maidah 90 redaksinya, dan dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dalam surah 5 Al-Maidah ini ayat 90 ini, kata kamar ditulis dalam bentuk kalimat aktif, yaitu komri atau kamar, yang diterjemahkan minuman keras. Yang ke-13, di surga Quran ternyata ada aktivitas makan atau mengkonsumsi bermacam daging yang diinginkan. Tertulis dalam surah 52 At-Tur ayat 22 redaksinya, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Yang ke-14, menurut Quran di surga itu ada aktivitas kawin-mengkawin atau seks dengan bidadari surga, seperti yang dituliskan dalam surah 44 Ad-Dukhan ayat 54 redaksinya. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Quran juga menerangkan bahwa bidadari itu adalah gadis yang seumuran atau sebaya, seperti tertulis dalam surah 78 An-Nabah ayat 33 redaksinya, gadis-gadis remaja yang sebaya. Tegasnya menurut Quran, Allah menciptakan bidadari atau wanita sorga sebagai perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya dengan penghuni sorga, seperti yang tertulis dalam surah 56 Al-Waqiah ayat 35-38 redaksinya. Kami menciptakan mereka, buka kurung bidadari itu tutup kurung, secara langsung,
Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Dan menurut Quran, bidadari yang diciptakan itu belum pernah disentuh oleh manusia atau jin dan disediakan atau ditempatkan di kemah-kemah penghuni sorga, seperti tersurat dalam surah 55 Ar-Rahman ayat 70 tambah 72 tambah 74 redaksinya. Di dalam sorga-sorga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita, bidadari-bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Tapi tidak diterangkan di dalam Quran berapakah jumlah wanita sorga atau bidadari-bidadari itu bagi para penghuni sorga. Akan tetapi di dalam satu hadis, yaitu hadis Al-Bukhari oleh HR Ibnu Majah yang dikutip Rusman Hasiregar dalam situs kalam.com tanggal 8 November 2020 menerangkan, Rasulullah bersabda, tak seorang pun Allah masukkan ke dalam sorga kecuali Allah pasangkan atau nikahkan dia dengan 72 bidadari. Mungkin secara logis akan sulit diterima akal sehat bagi pria normal menggauli 72 wanita sekaligus. Akan tetapi dalam satu hadis dari Abu Hurairah rahiyallahu dan Al-Hafidz Ibnu Katsir mensahihkan hadis ini dari buku tafsir Ibni Katsir 3-392 yang meriwayatkan. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan berhubungan dengan bidadari-bidadari kita di sorga? Rasulullah menjawab, seorang laki-laki di sorga akan berjima atau menggauli 100 bidadari dalam seharian. Sungguh seorang laki-laki penduduk sorga akan diberi kekuatan sebagaimana 100 orang laki-laki dalam hal makan minum, sawat, dan jima. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Mawarid 2230. Yang ketiga, bagaimana cara masuk surga menurut Quran. Sebelum kita membahas bagaimana cara masuk surga menurut Quran, ternyata Quran menuliskan bahwa orang-orang yang masuk surga itu tidak hanya dari umat Islam belaka. Quran juga mengaku bahwa ternyata ada orang-orang terdahulu atau orang-orang yang sebelum Quran ternyata juga masuk surga. Seperti yang dikatakan dalam surah 56 Al-Waqiah ayat 10-14, redaksinya seperti ini. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, lalu segolongan dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan permata. Dan pengakuan Quran ini juga terdapat dalam surah lain dalam Quran yang menekankan bukan hanya umat Islam yang masuk surga, tetapi umat terdahulu juga masuk surga. Seperti dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 62, redaksinya begini. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah di hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Sekalipun ada banyak kritik, tudingan, dan serangan di dalam Quran terhadap agama lain, terkhusus agama Nasrani, akan tetapi dalam Quran ada juga tertulis pengakuan Quran itu sendiri akan nilai-nilai moral yang baik dalam agama lain, terkhusus Nasrani, seperti yang dicatat dalam surah 5 Al-Maidah ayat 82, redaksinya begini. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Mungkin karena pengakuan moralitas itulah Quran memberikan pengakuan bahwa agama lain terkhusus Nasrani juga masuk surga. Lalu bagaimana cara agar bisa masuk surga ke dalam surga itu menurut Quran? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, maka kita harus lihat apa yang diungkapkan Quran itu sendiri dari surah-surah yang ada di dalamnya sebagai syarat untuk masuk surga. Antara lain, menjadi orang beriman, menjadi orang yang kusuk dalam sembahyang, menjadi orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak berguna, menjadi orang yang menunaikan zakat, menjadi orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya dan hamba sahayanya. Yang keenam, menjadi orang yang memelihara amanat atau janji yang dipikulnya. Yang ketujuh, menjadi orang yang memelihara sembayangnya dalam surah 3 Al-Maimun ayat 1-11. Yang ke-8, menjadi orang yang sabar mencari keridhaan Allah. Yang ke-9, menjadi orang yang mendirikan sholat.
Yang ke-10 menjadi orang yang menafkahkan sebagian dari rezekinya. Yang ke-11 menjadi orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan dalam surah 13 Ar-Ra'd ayat 22. Yang ke-12 menjadi orang yang masuk surga karena disebabkan amal saleh yang dikerjakannya dalam surah 6 Al-An'am ayat 127. Yang ke-13 menjadi orang yang takut pada kebesaran Allah. 14 menjadi orang yang menahan keinginan hawa nafsunya dalam surah 79 An-Naziyat ayat 40-41. Yang ke-15 menjadi orang-orang yang bertakwa, surah 25 Al-Furqan ayat 15-16. Kesimpulan saya tentang surga menurut Quran dari uraian dan pemaparan berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di atas yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, maka saya dapat simpulkan apa dan bagaimana surga menurut Quran. Yang pertama, surga Quran itu adalah kekekalan dan tempat penuh kebahagiaan yang ada setelah kehidupan di dunia ini atau di akhirat. Kedua, surga Quran itu adalah tempat pemenuhan kepuasan rohani bagi penghuninya, di mana di surga itu tidak ada hal-hal yang jahat, hanya dipenuhi dengan kebaikan. Yang ketiga, surga Quran itu juga adalah tempat pemenuhan kepuasan makan minum manusia bagi penghuninya, karena surga menurut Quran tempat manusia mengkonsumsi segala makanan sesuai keinginannya, seperti berbagai jenis daging, segala jenis buah. Dan surga adalah tempat memuaskan akan selera minum-minuman, karena di surga Quran disediakan kamar atau arak atau alkohol atau anggur yang tidak memabukkan. Di sana disediakan teh jahe, di sana disediakan juga susu atau sungai susu, disediakan juga di sana madu atau sungai madu, bahkan juga ada sungai arak atau kamar. 4. Surga Quran juga sebagai tempat pemuasan birahi bagi penghuninya, karena menurut Quran di surga itu ada aktivitas kawin mengkawinkan atau seks. Bahkan ditegaskan Quran bahwa ada Allah menyediakan wanita surga atau bidadari yang masih perawan dan muda lagi kepada tiap-tiap penghuni surga. Bahkan ditambahkan dalam hadis, Allah memberikan kemampuan bagi laki-laki penghuni surga untuk kemampuan berjima atau berhubungan seks dengan 100 wanita surga dalam sehari. Yang kelima, surga Quran juga sebagai tempat untuk pemuasan gaya hidup bagi penghuninya, sebab di surga Allah menyediakan perhiasan dan alat-alat rumah tangga yang super duper mahal dan mewah dalam ukuran manusia di dunia ini. Misalnya pakaian dari sutra, perhiasan berupa gelang dari emas dan mutiara, bantal-bantal hijau, permadani-permadani indah, dan dipan-dipan yang indah, piring-piring dari emas, bejana-bejana, gelas-gelas dari perak. Yang keenam, alat ukur manusia untuk dapat masuk ke surga menurut Al-Quran adalah berdasarkan kemampuan manusia itu dalam berbuat amal atau pahala atau ketakwaan. Dengan kata lain, tidak ada tindakan atau intervensi Allah agar membuat manusia itu masuk surga. Manusia itu sendiri yang menentukan dirinya masuk surga atau tidak melalui kemampuannya berbuat amal pahala atau takwa. Lalu kita akan melihat bagaimana surga menurut Alkitab. Yang pertama, definisi surga menurut Alkitab. Menurut Alkitab, surga itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Karena itulah di Eropa ketika seseorang melihat pemandangan sesuatu yang menakjubkan, mereka akan berkata heavenly, dari kata dasar heaven yang artinya surga. Dalam bahasa Ibrani, kata surga sering dipakai dengan kata samayim yang artinya puncak atau tinggi atau the height. Dan dalam bahasa Yunani dipakai kata auranos yang artinya yang mulia. Artinya menurut Alkitab, surga itu adalah sesuatu tempat yang tinggi dan puncak dari segala sesuatu yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, bagaimana Alkitab mendeskripsikan surga. Alkitab membedakan surga dan Firdaus. Menurut Alkitab, surga adalah tempat yang dibuka ketika akhir zaman tiba, ketika masa penghakiman akhir diselenggarakan pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya di dunia ini. Dalam Wahyu 20 ayat 11-15, Wahyu 21 ayat 1-27. Sedangkan Firdaus adalah tempat peristirahatan yang dikhususkan bagi orang-orang percaya yang telah wafat sambil menunggu datangnya akhir zaman atau hari penghakiman di hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 3-4, Lukas 16 ayat 20-25, Wahyu 20 ayat 11-15, Wahyu 2 ayat 7. Dan sebagian penafsir menafsirkan bahwa Firdaus itu adalah Taman Eden yang diceritakan Alkitab dalam kitab Kejadian, yakni tempat pertama kali manusia ditempatkan adalah sebelum jatuh ke dalam dosa. Kejadian 2 ayat 8. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir Allah dari Taman Eden dan hidup di dunia yang fana. Untuk mengetahui bagaimana gambaran surga menurut Alkitab, maka kita harus mendengar apa kata Alkitab tentang surga itu sendiri. Yang pertama, surga menurut Alkitab adalah tempat tinggal yang sejati,
dan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umatnya yang percaya kepadanya. Yohanes 4 ayat 1-2. Menurut Alkitab, sorga itu adalah kerajaan Allah yang dimetaforkan tempat di sebelah kanan Allah, satu tempat yang telah diciptakan atau disediakan sejak dunia ini dijadikan oleh Allah, dalam Matius 25:34. Yang ketiga, menurut Alkitab, sorga itu adalah tempat tinggal atau kediaman Allah. Yesaya 57 ayat 15, Matius 5 ayat 16, Matius 6 ayat 9, Yohanes 14 ayat 2. Yang keempat, sorga itu adalah kota Allah. Di sana ada beribu-ribu malaikat dan berkumpul bersama anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya, dalam Ibrani 12 ayat 22-23. Yang kelima, Alkitab mendeskripsikan sorga itu adalah sebuah kota yang penuh kemuliaan Allah dan penuh cahaya seperti cahaya permata yaspis, seperti cahaya kristal jernih. Menurut Alkitab, sorga itu memiliki tembok yang tinggi dan besar dan memiliki 12 pintu gerbang dengan pembagian. Di sebelah timur ada 3 buah, sebelah utara ada 3 buah, sebelah selatan ada 3 buah, dan sebelah barat 3 buah. Dan di setiap pintu gerbang berdiri 12 malaikat Tuhan yang bertuliskan 12 suku umat Allah. Dan tembok surga itu sendiri memiliki 12 batu dasar, dan tiap batu dasar tertulis nama ke-12 Rasul Tuhan Yesus, dalam Wahyu 21 ayat 11-14. Bahkan Alkitab menerangkan tinggi tembok surga itu adalah 144 hasta. Tembok surga itu terbuat dari permata yaspis, dan kota surga itu terbuat dari emas murni, karena itu bercahaya bagaikan kaca murni. Yang keenam, surga menurut Alkitab adalah tempat peristirahatan orang yang percaya dari segala jerih lelah mereka sewaktu mereka hidup di dunia. Wahyu 14 ayat 13. Alkitab menggambarkan surga itu adalah suatu kota kudus dan dimetaforkan sebagai Yerusalem yang baru. Di surga itu Allah menghapus segala air mata dan tidak ada maut atau kematian di surga. Tidak lagi ada perkabungan atau ratap tangis di surga atau duka cita. Sebab surga adalah sesuatu yang baru yang tidak sama dengan kehidupan dunia. Wahyu 21 ayat 4. Yang kedelapan, menurut Alkitab, di surga manusia yang percaya dan yang masuk ke sana akan diberi tubuh baru, yakni tubuh rohani yang sempurna. Filipi 3 20-21. 9. Menurut Alkitab, di surga aktivitas manusia adalah memuji dan memuliakan Allah dengan sukacita dan riang gembira, dalam Wahyu 4 ayat 1-11. Yang 10. Menurut Alkitab, di surga tidak ada gelap atau malam, tetapi terus terang, sebab Allah berdiam di tengah-tengah umatnya, dan di surga itu kemuliaan Allah menyinari seluruh tempat itu. Wahyu 21 ayat 22-27. Yang 11. Menurut Alkitab, surga itu adalah suatu tempat yang baru, sesuatu yang berbeda sekali dengan di dunia. Di surga Allah memberikan umatnya dengan cuma-cuma mata air kehidupan. Wahyu 21 ayat 5-6. Yang ke-12. Menurut Alkitab, di surga tidak ada aktivitas kawin-mengkawin atau seks, tetapi orang-orang yang masuk ke surga akan hidup seperti malaikat. Dan Alkitab mengklaim setiap orang yang mengajarkan bahwa ada aktivitas kawin-mengawin atau seks di surga, hal itu karena ia sesat dan tidak tahu isi kitab suci. Matius 22 ayat 29-30. Yang ketiga, kita akan bicara bagaimana cara masuk surga menurut Alkitab. Yang pertama, bagaimana menurut Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, akan kita singkat PL, jalan keselamatan atau cara masuk ke surga yang ditetapkan Allah adalah melalui janji, aturan, hukum, dan peraturan Tuhan. Pada zaman Nuh, perjanjian Allah dengan Nuh menjadikan jalan keselamatan pasca air bah, yakni tidak boleh makan darah, Kejadian 9:4. Dan sekaligus perintah Allah tidak boleh membunuh atau menumpahkan darah manusia, baik hewan atau manusia, karena Allah akan menuntut balas setiap tertumpahnya darah manusia, sebab manusia adalah gambar Allah. Kejadian 9 ayat 5-6. Pada zaman Abraham, janji dan hukum Tuhan itu sebagai jalan keselamatan melalui sunat, di mana setiap laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat. Kejadian 17 ayat 10-11. Karena itulah diterangkan Alkitab bahwa nama Abraham sebelum disunat adalah Abraham, dan setelah ia berjanji dengan Allah melalui sunat, namanya diganti menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 5. Lalu pada zaman Musa, jalan keselamatan atau jalan menuju surga itu melalui hukum Allah yang dikenal dengan hukum Taurat. Musa menerima hukum Taurat itu di Gunung Sinai, dan hukum Taurat itu berisi 10 perintah Allah yang menjadi pedoman umat Israel pada masa itu, seperti yang tercatat dalam Keluaran 20 ayat 1-17, yaitu hukum pertama berbunyi jangan ada Allah lain selain aku. Hukum kedua berbunyi jangan sujud menyembah kepada patung atau berhala. Hukum ketiga berbunyi jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hukum keempat berbunyi ingat dan kuduskan hari Sabat. Hukum kelima berbunyi menghormati orang tua. Hukum keenam berbunyi jangan membunuh. Hukum ketujuh berbunyi jangan berzina. Hukum ke-8 berbunyi jangan mencuri. Hukum ke-9 berbunyi jangan bersaksi dusta. Hukum ke-10 berbunyi jangan mengingini harta milik orang lain. Dan peraturan-peraturan peribadatan tentang harta benda dan hubungan sesama manusia seperti Keluaran 22 ayat 1-17, peraturan tentang dosa yang keji dalam Keluaran 22 ayat 18-20, peraturan tentang hak manusia Keluaran 23 ayat 1-13, peraturan tentang kebaktian-kebaktian
Keluaran 23 ayat 14 sampai 19, peraturan tentang korban bakaran pagi dan petang, Keluaran 29 ayat 38 sampai 6, mengenai ukupan kudus, Keluaran 30 ayat 34 sampai 38. Akan tetapi dalam mekanisme pelaksanaan hukum dan ketetapan Allah itu, ternyata tidak ada dari umat Allah itu yang mampu melakukannya dengan sempurna. Kenapa? Karena semua manusia di muka dunia ini telah berdosa. Seperti yang dikatakan Daud, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 3. Sementara Allah sudah menetapkan konsekuensi pada manusia yang gagal melakukan hukum dan ketetapan Allah itu dengan sempurna, dan konsekuensi itu adalah maut atau kematian. Seperti yang diterangkan dalam kitab Ulangan, segala kutuk akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ulangan 28 ayat 45. Dan itulah mengapa dikatakan Alkitab dalam kitab Roma, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Itulah mengapa di dalam Alkitab Perjanjian Lama Allah mencela amal pahala dan peribadatan Israel, seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos. Redaksinya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila engkau mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyianmu, nyanyian gambusmu aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai selalu mengalir. Amos 4 ayat 21 sampai 24. Mengapa Allah membenci peribadatan, amal dan pahala manusia, yaitu umat Israel? Karena manusia itu melakukan peribadatan, yaitu amal pahala, tetapi sekaligus mereka melakukan kejahatan yang menghilangkan keadilan dan kebenaran bagi alam semesta ini. Bagaimana cara masuk surga atau jalan keselamatan menurut perjanjian baru? Logika Alkitab berkata, manusia semuanya telah jatuh dan berbuat dosa. Satupun tidak ada yang berbuat benar, dan upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi bagaimana mungkin manusia yang berdosa yang akan mati mampu berbuat baik atau menghasilkan perbuatan yang benar, jika dari kemampuannya sendiri adalah berdosa? Jadi manusia itu harus ditebus dahulu dari dosa dan maut itu. Baru sesudah itu manusia bersama dan di dalam penebusnya mampu menghasilkan perbuatan baik dan benar atau amal pahala. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan mungkin bisa selamat dengan perbuatan amal pahalanya dalam kondisi berdosa itu. Maka Allah merancangkan penebusan bagi manusia itu dengan cara Allah sendiri datang ke dunia ini dalam rupa manusia dalam Yesus Kristus. Karena hukum yang telah ditetapkan Allah sendiri bahwa upah dosa adalah maut yang tidak mungkin dilanggar oleh Allah itu sendiri. Maka Allah berinisiatif dalam rupa manusia yang dipakainya untuk melakukan karya penebusan itu. Itulah mengapa sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, para nabi sudah meramalkan atau menubuatkan bahwa Yesus Kristus harus mati, disalibkan dan dikuburkan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara para penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada pada mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan mendidik keturunannya dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 53 ayat 5 tambah 9 sampai 10. Jadi peristiwa salib, kematian dan pengubahan Yesus bukan tanda Yesus tidak berdaya menghadapi manusia, seperti tuduhan dan fitnah para antikristus dalam usaha melecehkan iman Kristen. Sebab Alkitab mencatat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemane, seorang murid Yesus bernama Petrus menggunakan kekerasan sebagai usaha menghalang-halangi atau membatalkan penangkapan Yesus dengan memotong telinga Malkus dengan pedang. Tapi Yesus mencela perbuatan Petrus itu dan berkata, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa karena pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius 26 ayat 52 sampai 53. Jadi peristiwa Yesus disiksa, disalib, mati dan dikuburkan adalah cara Yesus menggenapi segala kehendak Allah, yaitu nubuatan yang sudah terlebih dahulu disampaikan Allah melalui firman-Nya, melalui para nabi-nabinya di dunia ini. Jadi adalah kekeliruan dan kesesatan besar jika orang memakai dalil peristiwa penyaliban, kematian dan penguburan Yesus sebagai bukti Yesus bukan Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah justru melalui peristiwa Yesus disalib, Yesus mati dan dikuburkan, Yesus telah menggenapi segala kehendak, nubuatan, hukum dan ketetapan Allah dalam rangka karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Artinya, oleh karena tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum dan ketetapan Allah
dengan sempurna di dunia ini. Maka Allah bermaksud menyempurnakannya melalui kehendaknya datang ke dunia dalam rupa manusia di dalam Yesus Kristus. Artinya manusia tidak akan mampu melakukan hukum dan ketetapan Allah jika dengan kemampuan dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Rasul Yakobus. Sebab barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2:10. Akan tetapi manusia akan mampu melakukan segala hukum dan ketetapan Allah jika percaya dan mengandalkan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah dikatakan Yesus Kristus adalah penggenapan segala hukum, ketetapan, dan firman Allah, seperti yang dikatakan Injil Matius. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:17. Artinya menurut perjanjian baru, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya manusia yang mampu melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Karena itu hanya Yesus sajalah yang mampu menggenapi seluruh hukum dan ketetapan Allah, seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 1 Petrus 2:22. Dan seperti pengakuan malaikat Gabriel tentang Yesus kepada Maria, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1:35. Kaum antikristus dalam usaha melecehkan iman Kristen sering berasumsi bahwa jika keselamatan dalam iman Kristen adalah karena percaya kepada Yesus, bukan karena amal pahala atau perbuatan baik manusia. Jadi untuk apa lagi orang Kristen berbuat baik? Toh sudah ditebus. Harus diluruskan kepada kaum antikris. Alkitab Perjanjian Baru menerangkan bahwa orang-orang percaya itu yang telah mengalami penebusan itu, maka secara otomatis perilaku hidupnya berubah dari yang jahat menjadi baik. Dan Alkitab Perjanjian Baru menerangkan perbuatan orang percaya yang telah tebus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22-23. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yakni orang-orang yang tidak menerima penebusan dalam Yesus, maka secara otomatis perilaku hidupnya identik dengan perilaku kedagingan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dalam Galatia 5:9-21. Dan ditegaskan kembali Alkitab dalam kitab Wahyu bahwa orang-orang yang tidak masuk surga adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau kaum antikristus, yang perilakunya ditandai dengan orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan itulah kematian yang kedua. Wahyu 21:8. Kesimpulan sorga menurut Alkitab. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai sorga, sesuai dengan informasi yang digali dari dalam Alkitab, maka dapat disimpulkan tentang sorga menurut Alkitab adalah yang pertama, Alkitab membedakan Firdaus dan sorga. Firdaus adalah tempat peristirahatan khusus untuk orang percaya yang telah wafat untuk menanti hari kedatangan Tuhan kedua kalinya untuk masuk ke sorga. Sedangkan sorga adalah tempat yang akan dibuka ketika hari penghukuman itu tiba. Yang kedua, sorga menurut Alkitab adalah tempat kediaman Allah, kota kudus, yang bahan penyusun sorga itu dari emas, permata, berlian, kristal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sorga adalah tempat baru, suatu tempat yang jauh berbeda atau tidak sama dengan kehidupan di dunia ini. Yang keempat, di sorga para penghuni sorga diberi tubuh baru, yakni tubuh rohani, di mana di dalam tubuh rohani itu tidak lagi hawa nafsu daging manusia seperti di dunia. Karena itu dikatakan para penghuni sorga adalah akan hidup seperti para malaikat. Yang kelima, aktivitas penghuni sorga adalah bersukacita, memuji dan memuliakan Allah. Yang keenam, di sorga Alkitab tidak ada lagi gelap atau malam, tetapi terang terus, karena di sorga akan terus diterangi cahaya kemuliaan Allah. Yang ketujuh, di sorga Alkitab tidak ada lagi kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada isak tangis, dan tidak ada duka dan derita. Lalu kawan-kawan, saya menemukan ada persamaan sorga Alkitab dan Al-Quran. Ada beberapa poin persamaan sorga di dalam Alkitab dan Al-Quran. Antara lain yang pertama, sama-sama mengaku dan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian manusia di dunia, dan salah satunya adalah sorga. Yang kedua, sama-sama mengaku bahwa sorga adalah tempat yang penuh sukacita, kebahagiaan, dan tidak ada kejutan di dalamnya. Yang ketiga, sama-sama mengaku bahwa sorga itu bukan dunia ini, tapi tempat lain, yakni tempat di mana Allah berada. Lalu perbedaan sorga Alkitab dan Al-Quran. Sekalipun ada beberapa poin persamaan sorga Alkitab dan Al-Quran, tetapi hal itu hanya persamaan dalam arti fungsional. Tetapi terdapat perbedaan substansional antara sorga Alkitab dan Al-Quran, dan sekaligus menandaskan bahwa sorga Alkitab dan Al-Quran adalah dua tempat yang berbeda dan saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Antara lain perbedaan substansional sorga Alkitab dan sorga Al-Quran adalah yang pertama, sorga Al-Quran
aktivitas di surga Al-Quran masih mirip dengan aktivitas kedagingan manusia di dunia. Hanya saja di surga Quran aktivitas kedagingan manusia itu dilakukan dengan amat sangat elit dan wah. Sedangkan di dunia pemuasan aktivitas kedagingan manusia itu terbatas. Sedangkan di surga Alkitab, aktivitas di surga Alkitab berbeda dan bertolak belakang dengan aktivitas kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, aktivitas surga menurut Quran adalah pemenuhan kedagingan manusia seperti aktivitas makan minum. Seperti aktivitas makan, yakni memakan segala jenis daging dan yang diinginkan, memakan buah pisang, memakan buah bidara tak berduri, memakan buah anggur, dan aktivitas minum-minum di surga Quran seperti minum kamar atau alkohol atau anggur yang tidak memabukkan, karena di surga Quran ada sungai ara atau sungai anggur. Minum teh jahe, minum susu dan madu, sebab di surga Quran ada sungai susu dan sungai madu. Sementara surga Alkitab, aktivitas surga di dalam Alkitab tidak ada muatan pemenuhan kedagingan manusia seperti makan minum. Dalam konteks makan, Alkitab hanya menyebutkan penghuni surga makan buah pohon kehidupan, dan dalam konteks minum, Alkitab hanya menyebutkan minum air kehidupan. Yang kata buah dan air kehidupan adalah kata metafor atau perumpamaan untuk menerangkan penghuni surga Alkitab memperoleh kasih karunia Allah secara penuh. Yang ketiga, surga Al-Quran. Aktivitas surga Al-Quran adalah pemenuhan gaya hidup yang tertinggi dalam ukuran dunia, seperti pakaian baju sutra halus dan tebal warna hijau, memakai dan memiliki perhiasan seperti gelang emas dan mutiara, dan penghuni surga Quran memiliki perkakas rumah tangga yang super elit menurut ukuran dunia, seperti piring-piring dari emas, gelas-gelas dari perak dan bejana-bejana dari perak, piala-piala dari kristal, bantal-bantal warna hijau dan dipan-dipan empuk, ada permandani dan kasur-kasur yang empuk. Sementara aktivitas surga Alkitab tidak ada di sana gaya hidup kedagingan manusia, karena pakaian penghuni surga Alkitab adalah pakaian rohani, yakni roh, karena tubuh mereka pun adalah tubuh rohani. Tetapi Alkitab menerangkan surga itulah yang dibangun dari benda-benda mahal ukuran dunia, di mana surga Alkitab dibangun dari bahan-bahan seperti emas, permata, kristal, mutiara, dan lain sebagainya. Yang keempat, di surga Quran juga ada aktivitas kedagingan manusia, yakni pemenuhan syahwat atau seks. Jika di dunia pemenuhan biologis manusia itu terbatas oleh karena banyak faktor, tetapi di surga Quran pemenuhan syahwat manusia dapat dilakukan dengan luar biasa dan amat sangat super sekali menurut ukuran dunia. Maksudnya, setiap pria penghuni surga Quran akan diberi 72 bidari yang seumur dan masih perawan, dan setiap laki-laki penghuni surga Quran akan diberi kemampuan menggauli 100 bidadari dalam sehari. Sementara menurut Alkitab atau surga Alkitab, di surga itu tidak ada aktivitas kawin mengkawinkan atau tidak ada aktivitas seks. Bahkan Alkitab mengklaim ajaran yang mengatakan di surga adalah ada aktivitas kawin mengkawin. Hal itu karena orang yang mengajarkan itu tidak memahami kitab suci dan karena orang itu berada dalam kesesatan. Karena menurut Alkitab, para penghuni surga akan hidup seperti malaikat tanpa birahi atau seks. Yang kelima, menurut Quran, nama lain surga itu adalah Firdaus. Artinya menurut Quran, surga dan Firdaus itu adalah objek atau tempat yang sama atau serupa. Sedangkan menurut Alkitab, surga dan Firdaus itu berbeda. Bina Firdaus adalah tempat peristirahatan khusus bagi orang percaya yang wafat untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk masuk ke dalam surga. Sementara surga menurut Alkitab adalah suatu tempat yang akan dibuka setelah hari penghakiman. Yang berikutnya kita akan berbicara perbedaan jalan keselamatan Alkitab dan Al-Quran. Berdasarkan pemaparan di atas sesuai dengan perbandingan informasi Alkitab dan Al-Quran, ternyata peran perbuatan baik manusia dalam bentuk amal pahala manusia yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Akan tetapi bagi Alkitab, peranan perbuatan baik manusia atau amal pahala manusia adalah hal yang sekunder dalam surga Alkitab. Sedangkan dalam surga, dalam Quran, peranan perbuatan baik manusia dalam bentuk amal pahala merupakan pokok penting atau hal primer penentu untuk masuk surga. Untuk selanjutnya, apa dan bagaimana perbedaan jalan keselamatan Alkitab dan Quran akan disimpulkan di bawah ini. Yang pertama, menurut Alkitab, cara masuk ke surga atau jalan keselamatan adalah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi hal primer jalan keselamatan atau masuk surga di dalam Alkitab adalah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan amal pahala atau perbuatan baik menurut Alkitab, hal itu adalah hal sekunder dalam paradigma Alkitab. Sedangkan menurut Quran, cara masuk ke surga atau jalan keselamatan hanya melalui perbuatan amal pahala atau perbuatan baik manusia yang disebut takwa. Yang kedua, jadi barometer keselamatan atau cara masuk ke surga
Alkitab adalah Yesus Kristus. Sedangkan barometer keselamatan atau cara masuk ke surga menurut Quran adalah perbuatan manusia itu sendiri dalam bentuk amal pahala atau perbuatan baik atau takwa. Ketiga, Quran menerangkan bahwa manusia melakukan perbuatan amal pahala atau perbuatan baik sesuai dengan perintah Allah Quran supaya mereka masuk surga. Tetapi Alkitab menerangkan bahwa manusia melakukan perbuatan baik atau perbuatan amal pahala bukan untuk masuk surga, tetapi dilakukan manusia karena sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus masuk surga melalui karya penebusan yang telah dilakukan Allah dalam Yesus Kristus. Dan jaminan itu dicatat sesuai dengan sabda Tuhan Yesus. Redaksinya begini: Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Emi ho hodos, kai ho aletia, kai ho jo, kodis erkomai, pros ho pater, ei media eko. I am the way, the truth, and the life. No comes to the Father escape through me. Yohanes 14 ayat 6. Jadi saran saya adalah pertama, berdasarkan pemaparan di atas dan dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil, maka disarankan antara umat Kristen dari pihak Alkitab dan umat Islam dari pihak Al-Quran. Yang pertama, ternyata Alkitab dan Al-Quran adalah dua kitab suci yang memiliki ajaran berbeda dan bertolak belakang, sehingga para pendakwa atau penceramah tidak perlu mengutip isi kitab suci agama lain untuk mencocok-cocokkan atau merendahkan ajaran kitab lainnya. Yang kedua, biarlah setiap agama baik Kristen dan Islam puas dengan isi ajaran kitab sucinya masing-masing dan mengamalkan isi kitab sucinya masing-masing, dan menghindari praktik sinkretisme atau mencampur adukan dua ajaran kitab suci yang berbeda dan bertolak belakang, terkhusus dalam persoalan jalan keselamatan atau menuju surga. Yang ketiga, Alkitab dan Al-Quran memang dua kitab suci yang berbeda dan bertolak belakang akan ajaran, dan itu tidak terbantahkan. Oleh karena itu, kita mungkin berbeda dan bertolak belakang dalam ajaran, tetapi kita satu bangsa dan bahasa. Mari kedepankan persatuan bangsa, supaya kita berbeda ajaran, agar jangan ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan karena perbedaan itu dengan metode sinkretisme. Kiranya memberkati kita semua dan mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.